Selain asik di dalam kapal selam yang sedang menyelam dan berlayar, apakah ada bahaya serta risiko atau bahkan rasanya ngeri? Berikut ini adalah wawancara saya dengan Bapak Wagino. Kalau boleh tahu yang paling serem saat di kapal selam itu apa, Pak? Saat apa itu, Pak? Paling serem maksudnya? Paling serem menurut saya pribadi tidak ada, akan tetapi di dalam melaksanakan tugas ada kalanya seperti apa yang kita harapkan tidak tercapai. Iya. Karena orang-orang kapal selam bisa masuk ke kapal selam itu sudah melalui seleksi yang sangat super ketat. Karena kapal selam itu merupakan awak kapal selam merupakan pasukan khusus terkhusus. Yang dimaksud khusus terkhusus itu artinya bahwa pasukan kapal selam adalah pasukan yang resiko kematiannya sangat-sangat tinggi. Jangan dikira pasukan khusus harus orang yang tanggap tanggung, terginas, lincah, bisa lompat. Ya. Tapi yang dimaksud khusus itu adalah resiko kematiannya. Sedangkan kapal selam adalah resiko kematiannya sangat-sangat tinggi. Apa yang menjadikan serem? Ya kadangkala walaupun keimanan kita itu ada, kita sedang melaksanakan tugas, misalnya nyelam periskop lah, tahu-tahu kapal jatuh. Itu kapal jatuh, otomatis kalau bahasa tidak bisa diatasi, berarti kita mau finish bareng-bareng. Kedalaman lebih dalam. Itu kamu jatuh. Tapi kalau bisa diatasi, Allah masih memberikan penghidupan kepada kita. Ya. Begitu jatuh, Pak, badan kering gini, tahu-tahu tangan keluar keringat di sini, keluar air. Seolah-olah kayak sudah diperes badan itu dengan tekanan psikis itu. Pernah ngalamin gitu juga ya, Pak? Iya. Beberapa kali kadang-kala begitu habis nembak, mungkin juru torpedo lupa untuk menutup katup tangki imbang torpedo, sehingga tangki imbang torpedo terisi air penuh sehingga kan berat depan. Tahu-tahu kapal jatuh. Posisi nungging bisa berat depan. Itu diantaranya. Tapi hal-hal semacam itu sudah sering dapat diatasi sehingga lama-lama menjadi familiar dan itu bukan merupakan kendala. Itu justru di situ menjadi ujian berat untuk bagaimana agar awak kapal selam itu menjadi motivasi kerja lebih bagus dan lebih bagus. Ya kebayang juga ya dari cerita itu aja kebayang bahwa tanggung jawabnya besar. Ngerti Pak. Kami pernah membawa seorang kapten spesialis dokter. Dokter. Jadi pada saat itu mau ada tugas operasi bantuan lah. Begitu Mbak dokter, di alur pelayaran Barat Surabaya, begitu pintu atas ditutup, ternyata dokter itu histeris ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena secara psikis mereka tidak mampu. Nggak tahu mikir hartanya, nggak tahu mikir istri, nggak tahu mikir apa. Yang penting orang itu histeris ketakutan dan akan membahayakan kepada anggota kapal selam lain. Hanya perintah komandan, buka pintu atas, kembali ke pangkalan, turunkan dokter, diganti paramedis atau di tempat saya namanya bintara kesehatan. Gagal jadinya Pak itu, hanya gagal itu karena memang tidak melalui seleksi. Tidak apa-apa, alhamdulillah, boleh. Itu yang pernah terjadi, pernah. Iya. Sehingga makanya tadi saya sebutkan bahwa di dalam kapal selam itu ada nilai religi yang sangat luar biasa. Artinya begitu kita berada di dalam kapal selam dan begitu menyelam sudah tidak ada tim tolong lagi kecuali Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu awak kapal selam mau tidak mau harus berakidah yang benar, berakidah yang lurus dan beragama yang benar. Iya. Itu salah satu faktor psikologisnya yang juga harus terpenuhi. Misalnya habis mengalami keadaan yang katakan susah ditolong ya, jatuh bawah gitu. Perlu waktu recovery psikologi berapa, Pak? Berapa lama bisa tenang lagi ibaratnya gitu? Jadi karena itu sudah kerap terjadi, hal-hal itu tidak perlu recovery. Wah, gitu. Nggak perlu. Jadi psikis kita sudah betul-betul teruji. Seperti orang masuk ke monumen kapal selam, begitu masuk ada yang udah langsung, aduh saya nggak kuat, jenuh, lu kok bulat gini nih. Itu kan karena memang secara psikologi nggak mampu.
Iya. Tetapi yang saya akui jempol adalah tim psikiaternya. Mencari orang-orang yang mampu hidup di kapal selam dalam kondisi apapun, mereka tetap enjoy, asik, enak. Makanya di situ ada mutu Wira Ananta Rudira. Yakni artinya melaksanakan tugas kesehariannya dengan nilai keperwiraan sampai titik darah penghabisan. Itu arti dari Wira Ananta Rudira. Hanya saja karena di situ ada kalimat darah, oleh sesepuh kapal selam diganti tabah sampai akhir. Simple, tapi maknanya luar biasa. Artinya kita nanti tabah sampai akhir itu artinya ada beberapa poin. Kalau lagi bertugas nih Pak, dari masuk sampai turun itu berapa lama? Jadi kalau masalah tugas di kapal selam itu pada saat nyelam itu tergantung perintah. Bisa hanya 1 jam kita nyelam, timbul lagi. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Ya? Bisa 2 bulan, pernah 3 bulan. Ya. Tempat seperti itu 3 bulan. Kalau boleh tahu Nanggala ada AC-nya nggak ini? Kalau Nanggala dengan ini perbedaannya memang di situ. Kalau di WSG kelas ini adalah kapal selam yang tidak manusiawi. Tetapi kalau di Nanggala sudah manusiawi. Bahkan kalau di Nanggala pada saat mau tugas harus membawa baju penghangat. Kalau bahasa Maduranya itu sweater apa ya? Iya, karena AC-nya udah dingin. Iya, udah dingin di sana. Tapi kalau di WSG kelas panasnya luar biasa. Awak kapal selamnya seragamnya hanya celana pendek dan kaos. Nggak pernah perlu pakai baju melihat itunya. Diizinkan untuk tidak pakai baju karena panas. Makanya di Kali Pasopati ini tercatat pelayaran terakhir ada 4 orang dehidrasi, kehabisan cairan dan pingsan di tempat, terutama anggota mesin itu. Anggota mesin. Pasopati ini Pak, disampaikan tidak ada AC. Temperatur di dalam itu berapa derajat kalau boleh tahu? Jadi temperatur di dalam itu rata-rata di atas 36-37 lebih. Bahkan kalau di ruang mesin itu pada saat mesin hidup sampai 50. Itu panasnya luar biasa. Makanya itu dikasih pintu bulat itu semata-mata untuk safety. Barang terjadi apa-apa biar nutupnya itu lebih kuat dibanding pintu yang oval tinggi itu. Sampai 50 ya. Sampai 50. Ya. Sekarang panas. Jadi di ruang mesin itu rata-rata hanya menghidupkan dan mematikan. Udah. Karena mesin itu hidup hanya untuk ngecas baterai. Ingat. Gitu ya. Iya. Untuk ngecas baterai aja ya. Jadi nggak selamanya hidup. Jadi baterai itu hidup hanya untuk ngecas baterai. Begitu baterai sudah full, otomatis 4 diesel generator itu mati. Off. Iya. Karena kapal selam ini jalan menggunakan tenaga baterai. Oleh karena ini berarti udah ada kapal. Sekarang orang pada ngomong kapal listrik, malah ini kapal selam udah listrik dari dulu ya, kalau gitu ya? Ya iya betul. Iya. Makanya kapal selam itu disebut silent killer atau pembunuh berdarah dingin. Karena begitu berjalan, nyaris tidak terdengar apa-apa, suara baling-baling aja. Coba ngeliat nonton di U-boat atau mungkin di Hunter Killer ya semacam itu. Jadi hanya tahu-tahu torpedonya melesat menuju sasaran itu tenggelam. Itu yang torpedo sendiri digerakkan oleh baterai juga ya? Torpedo sendiri itu di dalam torpedo ada baterainya sendiri. Jadi gitu. Bukan mesin dari pendorongan di kapal bukan. Ya. Jadi ada bukan di motor bukan motor. Ya. Gitu. Apalagi ini sebenarnya banyak yang kita nggak siap. Kalau siap itu kalau pertanyaannya. Kalau siswa tak suruh ngerangking, yang salah tak hukum siswa. Wawancara malah dihukum Melayu. Terkait dengan silent tadi disebutkan, memang kalau saya bukan orang yang ngerti kapal, cuman kalau saya lihat bodi sebesar ini, baling-balingnya kecil, mungkin salah satu dari mengurangi berisik kali ya. Baling-balingnya relatif kecil kalau saya lihat ya. Kalau bicara bahasa baling-baling kecil, mungkin sak pinter-pinternya kita yang hanya tinggal melihat, pasti masih pinter yang konsep kapal ini. Iya pasti. Itu pasti. Karena kecil tapi dua. Iya. Dua. Sehingga memberikan putaran yang lebih banyak, sehingga kuat lajunya kapal itu.
Iya, lajunya ada. Mungkin kalau satu dia akan lebih besar, tapi berada di tengah. Iya, iya. Gitu. Ini dengan cakra kelas, nanggala kelas, baling-balingnya separuhnya, masih lebih besar sana lagi 2 kali lipat. Tapi dia satu di tengah-tengah. Iya, separuhnya berarti. Iya. Saya bukan orang kapal, feeling saya bahwa ini kecil, memang benar kecil ya. Iya.